Wahyu syariat sudah selesai, tapi wahyu ma'rifat masih berjalan. Dalilnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, termasuk dikumpulkan oleh Imam Qadhi Iyad bahwa Sayyidina Muhammad SAW masih mendapat wahyu di padang mahsyar, cara memuji nama Allah SWT khusus untuk syafaat. Maka lain hajat, lain nama, lain hajat, lain pujiannya, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diberi wahyu di saat itu. Maka ini kita luruskan kepada orang-orang yang menganggap bahwa wahyu sudah selesai. Iya, wahyu syariat, wahyu tasyri'i, tapi al-wahyu at-ta'rifi, wahyu kemakrifatan masih jalan terus. Ya, itu ada di kolbu para ulama pewaris anbiya. Kan kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'asyiral anbiya. Nah, ini pakai takhsis, ikhtisas. Nahnu, seharusnya ma'asyirul anbiya, tapi belum katakan ma'asyirah, pakai mansub. Seharusnya ma'asyiru. Nahnu ma'asyiral anbiya lil ikhtisas, khusus para nabi. La nuwarrithu dinaran wala dirhaman. Kami tidak mewarisi harta, dolar, duit, tanah. Apa yang mereka warisi, yang kami warisi? Ilman, ilmu. Nah, metode ilmu Nabi bagaimana? Ini yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minadh Dhalal. Ilmunya Nabi tidak hanya sebatas memandang dengan mata, mendengar dengan telinga, yang kita sebut empirik, tidak hanya dengan berfikir, afala ta'qilun. Itu termasuk bagian dari ilmu yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada afalan yuzuru ila sama, itu berarti empirik. Afala ta'qilun berarti rasio. Ya. Tapi ada ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah hati merasa damai. Maka ini disebut dzauq qalbiyah. Tapi ada yang terakhir, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah bahwasannya ar-ruh min amri rabbi. Maka ada dzauq ar-ruhi, dzauq ruhaniyah, dan itu beda. Ya, ini diskusi kitab apa waktu itu ya, Ihsan Kamil ya. Ya. Jadi Buya Al-Domi ini dulu membongkar, nggak percaya dengan dzauq. Iya, itu dzauq nafsiyah, dzauq qalbiyah, dzauq aqliyah. Tapi dzauq ruhiyah itu adalah dzauq yang boleh disebut labsah ilahiyah. Itu istilah di kitab itu. Dzauq yang Allah pinjamkan dari namanya, sifatnya, ya, af'alnya, bahkan zatnya. Dan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada hadis para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan bukan duit. Nabi mewarisi kitab kuning nggak ada cetakannya waktu itu, nggak ada juga orang nyalin kecuali cuma beberapa. Maka yang diwarisi adalah metodologi keilmuan, madarikul ulum. Metodenya yang kemudian diwarisi. Karena kalau fatwa di zaman Nabi nggak ada hal-hal yang kita sebut hari ini, bank nggak ada, Gojek, GoFood nggak ada. Dulu banyak sekali kawan saya mengharamkan GoFood. Sekarang tiap hari dia beli GoFood. Malah dia kalau nggak bisa berangkat, dia berangkat pakai Gojek, pakai Grab, pakai Maxim. Ya, nggak ada di zaman dulu. Dulu diharamkan. Jangankan itu, jangan jauh-jauh Buya Asfi aja dulu mengharamkan BPJS, ya kan? Ya, sekarang ternyata dia taraja, ya, dia pikir-pikirkan lagi. Emang begitu. Madarik itu diturunkan jadinya usulul ulum, usulul ma'arif, metode pokok-pokok knowledge. Maka harusnya orang yang berislam, beriman, berihsan, dia lebih maju dari orang lain. Ini bukan masalah Indonesia dan Eropa. Kalau orang Islamnya tidak memakaikan metode ini, pasti dia mundur. Kalau cuma kolbu doang, ya kita cuma maju rohani.
Itulah terjadi di Yaman. Di Yaman itu negara yang sangat, ya boleh disebut konflik terus hari ini, tapi rohaninya maju. Karena mereka nggak dijajah sama Google. Ya nggak ada WA, jarang aktif di sana biaya. Ya, putus-putus kan. Tapi rohaninya maju. Ada yang akalnya maju, ngoceh doang, ya, debat mulu. Nah, itu di Mesir tuh sekarang. Ya, ulama Azhar, maka kiblatul ulum al-Azhar, ilmu aqliyah. Ilmu aqliyah. Nah, Indonesia apa dong? Harusnya mulai sadar kita ini. Maka tidak ada namanya dikotomi ilmu. Yang berbeda itu hanya metodologi cara menghasilkan ilmu. Jadi kita nggak akan mengharamkan ilmu filsafat. Karena filsafat itu induk dari ilmu kedokteran matematika. Yang baru-baru hijrah, tak tanya, ente jurusan apa? Kedokteran, ya salam. Ente jurusan apa? Fisika, kimia, ya salam. Itu filsafat semua. Makan dari situ, kerja dari situ, gaji dari situ. Kan lucu. Mengharamkan sesuatu yang dia nggak ngerti. Maka fatwa itu terbatas, mahsurah, mahdudah bizaman wal makan, dan dia mutakhayyir bitaghayyur zaman wal makan. Fatwa itu berubah per zaman, per tempat, per masa. Maka jika masa dan tempat berubah, fatwa berubah. Tapi syariat berubah? Syariat tidak berubah. Yang berubah fiqih. Maka bedakan ilmu fikih dengan ilmu syariat. Bukan, ilmu fikih dan syariat. Ilmu fikih, cara memahami zahir syariat. Ilmu tauhid, cara memahami keyakinan yang diajarkan di dalam syariat. Ilmu tasawuf, cara memahami sisi kerohanian yang ada di dalam syariat. Jadi semuanya syariat toh? Syariat semua. Dan para ulama, mereka mewarisi semua harusnya. Oleh karenanya sekarang alhamdulillah dalam bahasa Arab yang disebut ulama tidak hanya yang jago baca kitab. Ahli matematika disebut ulama. Ulama ul hisab. Kalau di depan Matraman banyak yang ahli hisab. Tapi ulamanya enggak. Ya. Ada filosof disebut ulama, kedokteran disebut ulama utib, ulama kedokteran. Ya, jadi disebut dengan istilah-istilah seperti itu. Oke, seperti biasa kita masuk ke kitab Asy-Syifa, ya, bitarif, menjelaskan ma'rifat tentang hak-hak Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa kita baca kitab ini? Kitab ini dia kumpulan sirah Nabi, bukan sirah juga ya. Ya mirip ada sirahnya, tapi dia bicara khusus tentang hak-hak Sayyidina Muhammad SAW yang wajib diketahui umatnya. Jadi, dan itu dia kumpulkan hadis-hadis yang dia riwayatkan sendiri. Cuma karena di zaman itu Sahih Bukhari Muslim sudah populer, maka orang tidak sebut hadis riwayat qat'iyyat, orang sebut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain sebagainya. Baik, bisanadina al-muttasil al-imam Qadhi Iyad, ya, nanti digilid bacanya. Qala wa hatta wa an Abi Bakrin Uqbah, ya, hadis yang 583. Ini sudah kesimpulan yang kemarin, betul ya? Itu ya. Wa an Uqbah ibn Amir wa Abi Sa'id wa Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum mithlahu qala. Jadi pendek cerita, setelah semua umat panik dan mereka mencari ordal, orang dalam, ya, ternyata mereka datang ke Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka datangi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'dhan lahu
lalu diizinkan baginya memberi syafaat. Wa ta'til amanatu war rahim, lalu datanglah dua nur, nur amanah dan nur kasih sayang, fatakumani janbatai sirat, yang berdiri, yang berada di dua sisi sirat. Amanah dan rahim itu salah satu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu mereka dengan berdoa, ya Allah, jadikan sifat amanah yang ada pada manusia, sifat kasih sayang ada di manusia, karena dia suka menyambung silaturahim, menunaikan amanah, maka jadikan nur itu berzahir dan menjadi pengimbang jalan di sirat. Ya. Maka jangan main-main dengan silaturahim. Maka datang ke sini niatkan pertama silaturahim, yang kedua ngaji. Berarti dapat dua sekaligus. Syukur-syukur nanti diniatin zikrullah, 3 sudah. Ya. Syukur-syukur antum niat lagi khidmat. Bukan khidmat ke aneh nggak perlu dikhidmati, aneh bisa hidup sendiri. Ya. Ya. Khidmat kepada Allah, khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fi riwayat Abi Malik an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, fayatuna Muhammadan fayashfa. Maka mereka datang kepada Sayyidina Muhammad SAW, lalu Sayyidina Muhammad SAW memberi syafaat. Fayudrabus sirat, lalu dibentangkanlah sirat. Sirat itu bayangan kita apa dari kecil? Rambut, belah 7. Itu perumpamaan, sumbernya Sahih Muslim. Seperti ya rambut yang sangat tipis sekali. Itu ada memang di dalam Sahih Muslim. Tapi itu perumpamaan bagi sekelompok orang, bukan untuk sekelompok yang lain. Karena sirat itu nggak begitu. Gunung apa yang kalau kita ndaki atasnya itu tipis sekali. Nah, mirip-mirip begitu ke sirat itu. Jadi gunung yang apa? Raung. Itu ilustrasi, kira-kira mirip begitu. Ada yang tahu Gunung Raung? Jadi atasnya itu cocok apa hanya bisa 1-2 orang jalan. Jangan dibayangkan sirat itu cuma lurus, sirat itu ada yang daki, belok, ada jurangnya. Kiri kanannya disebutkan di Sahih Muslim, ada raksasa putri malu ini, duri-duri itu loh, duri-duri raksasa. Itu kalau kaki kepleset langsung nyangkut cantol. Jadi orang ketika narik kakinya udah kebelah betisnya. Ada yang kemudian pernah masuk terabasan di semak belukar nggak? Bukan nggak pakai mobil, nggak, jalan kaki, terabas kayak hiking. Ya, pas kita jalan baju kita nyangkut. Lihat ada duri yang melilit-melilit, itu imitasi dari duri yang ada di sana, asalnya dari sana. Maka jangan bayangkan sirat itu rambut. Sirat itu mirip seperti perbukitan pegunungan yang ujungnya kecil sekali dan kiri kanannya banyak semak duri. Begitu di dalam hadis yang sahih. Kenapa hadis ini tidak diekspor? Karena orang nggak mau ngaji kitab hadis dijadikan sumber kitab akidah. Mohon maaf, ini PR kita Bu ya. Kita ini ngaji akidah sudah nyampur sama filsafat kalam aja. Padahal ngaji akidah, bedakan ilmu kalam itu ilmu tauhid yang disusun untuk berdiskusi dengan para filosof intelektual. Maka dia menggunakan ilmu mantik. Tapi sahabat Nabi SAW, Nabi ajarin mantik nggak? Kenapa orang Arab tidak punya peradaban intelektual seperti itu? Orang Arab itu peradabannya peradaban syair. Yang punya peradaban intelektual itu umatnya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ya, alaihissalam, beliau kemudian membuat ya, ngerjain umatnya. Itu asal dari ilmu mantik. Ya, liatin bintang, liatin bulan, liatin matahari, lalu mengatakan,
La uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan, tapi dia terbenam dan terbit. Masa Tuhan terbenam? Masa Tuhannya hilang? Itu perkataan Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Jadi untuk iman cukup tasdik, taslim, nggak perlu pakai ilmu mantik. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang ahli intelektual, orang-orang yang hari ini disebut Buya Al-Dami agnostik, ya, apalagi stoa, apapun lah namanya, filosof, intelektual, itu mesti menggunakan bahasa mereka. Inilah yang kalam Sayyidina Muhammad SAW, anzilun nas manazilahum, hadis Abu Daud. Sesuaikan manusia dengan kepakaran mereka, bahasa mereka, manazil mereka. Kalau Sayyidina Ali berkalam, kalimun nas ala qadri uqulihim. Dialoglah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Jangan pakai bahasa doktrin kepada filosof. Jangan pakai bahasa hafalan hadis kepada orang yang agnostik, nggak nyambung ya. Jangan bicara hafalan hadis mana dalilnya kepada orang ahli tasawuf. Ya. Jadi ada yang lapor kepada kita mahasiswa, ya saya nanya tuh ke mursyid-mursyid di kampung saya, mana dalil amalanmu? Para mursyid itu dia sudah nggak berdalil dengan dalil yang di kitab yang kamu baca. Dia sudah bersama yang engkau tunjuk dalilnya. Yang dimaksud di dalam dalil itu apa? Dalil itu petunjuk. Yang ditunjuk di dalil itu siapa? Allah. Mereka sudah bersama nama Allah, sifat Allah. Enggak. Seharusnya nanya Buya Yunal, mana dalilnya? Itu simak tuh bagus. Itu program diribat bagus sekali, alhamdulillah. Ya, harusnya itu banyak yang nyimak itu. Masa cuma nyimak kajian-kajian tasawuf doang? Nyimak juga dalil bertasawuf. Dalil aklinya, ya, mestilah disimak itu. Jadi sudah kebayang sirat kayak gimana? Ini ilustrasi aja. Jadi ada orang ya murru ala sirat, ya, dia melewati sirat lalu kepleset lalu nyangkut di duri besar itu, duri raksasa. Ada yang badannya, ada yang nyantun ke punggungnya, ada yang kepalanya. Tiba-tiba datang salawat Nabi Muhammad SAW, salat nur, salat. Jadi semua amalan mereka yang terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW, atas cinta Nabi Muhammad SAW, nur salawatnya datang nyelamatin dia. Begitu hadisnya. Jadi jangan main-main sama salawat, ya. Mahar selamat di akhirat setelah syahadat salawat. Ada lagi, ya. Antara itu ada sholat, ya, ada zakat, itu antara. Tapi mahar paling intinya apa? Syahadat, salawat. Fayatuna Sayyidina Muhammadan fayashfa' fayudrabus sirat. Maka dibentangkanlah sirat. Fayamurrun. Setelah diberi syafaat. Jadi bayangkan kita mau ngelewatin suatu tempat yang takut ketinggian, melihat tempat yang genting begitu, berdesir nggak? Dan itu semua orang sebelum masuk ke sirat, melintasi sirat, mereka dihisap dulu, dijaga dulu, dihisap dulu, diperiksa dulu. Ada yang pernah ditahan di imigrasi ke luar negeri? Ya, Bu Dokter pernah, Bu Dokter? Ya, saya pernah waktu masuk Israel. Ya, ditahan sebentar. Ditahan kami bertiga. Ada ustadz kita langsung, 2 orang ustadz pengen mau air terus, dia grogi, dia langsung pada ustadz ya. Grogi, dan nggak tahu apakah dia buang air kecil di celana, walau alam. Ditahan. Jadi kita mau masuk Palestina, bayar visanya ke Israel, nggak berdaulat Palestina. Ya, kita dengar mereka lagi islah lagi. Ya, saya nggak yakin. Karena islah ini sudah lebih dari 5 kali, dari tahun 2027, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017. Belum terjadi. Kecuali Allah yang menjamak
mengumpulkan hati mereka. Ya. Nggak yakin kita, agak kurang yakin. Tapi kita berharap semoga perjuangan mereka diberkahi Allah, dan berkah rahmat Allah hanya Allah turunkan kepada orang yang bersatu. Jadi nggak usah salahkan siapa-siapa kenapa perjuangan umat Islam nggak berhasil di Palestina. Salah kita. Kita di isu aja berantem, ya kan? Baru isu berantem. Gimana ente di sono? Kita baru isu udah berantem. Kita buka fakta, dia marah-marah. Dia maunya kita senang apa yang dia senang. Mana boleh maksa orang. La ikraha fiddin, jangankan dalam isu, apalagi pergerakan. Dalam agama aja nggak boleh maksa, apalagi maksa orang masuk pergerakan kita. Ya. Fayumurun, lalu mereka melewati. Jadi berkat syafaat ini bukan karena amalan, karena syafaat. Ada yang melewati sirat kalbarq, seperti kilat. Cobalah kalau kilat duluan suaranya apa cahayanya? Mana yang duluan? Cahaya. Biasanya suaranya baru sampai 2-3 detik, betul ya? 2 atau 3 detik. Thumma karrih. Ada yang seperti angin. Ada yang pernah ngeliat angin? Ngeliat angin itu lihat awan. Awan bergerak. Kita tadi nih menit sekarang kita lihat awan masih di situ. Pas kita lihat, loh udah ada awannya, udah pindah ke sana. Apalagi kalau di atas, tambah naik tambah kenceng. Maka yang disebut El Nino itu beneran. Itu bukan sembarangan. Cuma karena negeri kita katulistiwa, kita nggak terlalu terasa. Di luar sana tiba-tiba ada puting beliung, badai, itu di darat, bukan hanya di, ya pernah lihat yang begitu. Itu nggak hanya di laut. Dari laut pindah ke daratan, ikannya pindah ke daratan berapa ratus kilo gitu. Itu terjadi. Ya. Kerih, ini kekuatan rih daripada angin. Wattair, ada yang seperti burung. Wasyaddir rijal, ada yang seperti laki-laki yang kuat, ya. Wa nabiyukum ala sirat, dan Nabi SAW ala sirat, juga melewati sirat. Apa yang Nabi baca di atas sirat? Allahumma sallim, sallim. Apa arti sallim, sallim? Ya Allah, selamatkan, selamatkan, bebaskan, bebaskan. Ya. Jadi orang yang paling khawatir terhadap kita itu bukan orang tua kita, mohon maaf. Rasulullah SAW. Mohon maaf nih, udah habis naruh anak ke pesantren, udah paling-paling ingatnya sekali berapa hari. Yang paling ingat ibu. Ibu pun karena udah sibuk sama lakinya. Ya apa ada anak lagi kedua ketiga, dia udah nggak ingat juga anaknya. Nanti ingat paling di hari-hari ngirim duit atau ditelepon sama anaknya. Pas sekali kangen gitu. Maka ibu hakiki itu bukan Anda juga. Ya, Ummul Arwah itu Sayyidina Ahmad SAW, induk dari semua ruh Sayyidina Ahmad, ayahanda semua ruh. Ya, itu ungkapan aja. Itu adalah Nabiyuna Muhammad SAW. Jadi Nabiyuna Muhammad SAW itu orang tua hakiki alam semesta, Abul Alamin, ayahanda alam semesta. Maka ada ungkapan, ini bukan hadis, ungkapan ilhami atau hadis-hadis ilhamiah yang didapat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu dariku dan aku dari tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling khawatir kita siapa? Maka yang disebut ulama, murabbi, syekh itu yang mengkhawatirkan muridnya. Yang mengkhawatirkan muridnya nanti sampai ke sana, bukan mikirin cuma di dunia. Kalau mikirin dunia ngapain? Maka antum tuh berguru jangan hanya urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan Syekh, tolong dong doain urusan bisnis aneh, kerjaan aneh, rumah tangga aneh. Itu mah dunia doang. Urusannya mesti sampai ke akhirat. Itu yang disebut al-mutahabbuna fiyya. Orang yang saling mencintai dalam rahmat Allah, dalam ma'rifatullah. Ya, jadi al-mutahabbuna fiyya, nah ini mereka yang bergeraknya kalbarq.
ahli mahabbah. Jadi siapakah yang bergerak seperti al-barq, seperti kilat? Ahlul mahabbah. Mahabbah cinta, cinta tanpa kenal mungkin nggak? Ini mahabbah bukan mahabbah kita ini nggak. Ini mahabbah ruhiyah. Dan ruh itu hanya menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini boleh disebut juga ahlur ruh. Kalau istilah guru kita bani ruh. Ya. Ini ahlullah, ahlur ruh. Akal barq. Mereka nggak tahu dihisab apa enggak. Dia nggak tahu, emang ada hisab, katanya gitu. Kata mereka itu, emang ada hisab, emang kamu tadi diperiksa. Seperti ada orang masuk ke suatu negara, diundang oleh kepala negara itu melalui pintu khusus. Apa kata itu orang? Emang tadi kamu diperiksa di imigrasi, emang tadi dicap. Aku kayaknya enggak deh gitu. Goyak bener ya. Nah, itulah mereka itu ya. Summa karrih, ada yang seperti angin. Nah, kalau angin dia masih lihat ya. Al-awwal ahlul musyahadah, wathani ahlul muraqabah. Orang-orang yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang waqawat tayr. Ada yang seperti burung. Ini orang-orang yang di kolbunya ada nur sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersifat amanah, bersifat silaturahim, maka itu jadi dua sayap terbang mereka. Boleh disebut orang-orang yang berakhlak saleh, berakhlak baik. Ya. Lalu ada orang-orang biasa, wasyaddur rihal, ya. Lalu apa amalan orang-orang yang pertama itu? Al-ma'rifah. Itu amal kolbunya, amal ruhnya. Amal zahirnya salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling afdal di dalam salat. Afdalus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khamsah. Jadi seafdal-afdal salawat di dalam salat. Maka itu nurun ala nur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu nur. Salat itu nur. Tapi orang pakar bahasa Arab, as-salatu itu artinya dua. Salat dimulai dari takbir sampai salam. As-salat itu juga berarti solawat. Maka orang yang bersolawat di dalam salatnya itu nurun ala nur, karena hadisnya as-salatu nur, hadis Muslim. Salat itu, solawat itu nur. Faman jama'a bainahuma faqad jama'a baina nurin wa nurin wa nurin wa nurin wa anwar wa anwar wa anwar. Ya, jadi kalau antum sholat sunat, jangan baca sholawat itu cuma sekali jalan, berkali-kali. Ulang. Baca salam itu berkali-kali. Ya. Jangan sekali. Kalau sholat sunat, tapi kalau sholat wajib, baca seperti biasa. Ya. Bid'ah dari mana Bu ya? Nama Dajjal aja disebut. Wa na'udzubika min fitnatid Dajjal. Aku berlindung dari nama Dajjal. Jangan mau, saya nggak rela nyebut nama Dajjal itu. Tapi karena Nabi ajarkan, maka kita baca. Kita lebih senang baca nama Nabi Muhammad SAW. Jika dulu para sahabat ada yang di dalam i'tidal diilhami membaca sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan. Ini dalil bahwa doa, zikir jangankan di luar sholat, seperti hizib bahar, hizib nasab, wirdul latif dan lain-lain. Di dalam sholat pun boleh membaca yang intinya dapat, lalu kalimatnya diramu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini dalil bahwa zikir tidak mesti maksurah, tidak mesti dari sanad dari hadis. Ya, enggak seperti yang baru meninggal itu yang mengatakan waktu hidup, apa kata dia? Zikir terus dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi tidak ada itu, bid'ah itu. Sekarang yang terasain ya. Ya, enggak ada yang ngirimin Fatihah. Yang ngirimin Fatihah kemarin kita ketemu Kiai Ayahanda Abah Jumeri. Saya tanya, bukannya Abah kalau dulu nonton dia tuh pas bilang dari itu dalilnya, itu handphonenya melayang ke TV, pecah itu TV. Ya, ini orang apaan? Refleks dia. Tapi itu meninggal, dia yang baca
Astagfirullah, Fatihah, tahlilan ya, khataman tahlil. Saya jadi teringat Imam Subuki mengirimkan Fatihah untuk Syekh Ibnu Taimiyah. Allahu Akbar. Emang sufi-sufi itu nggak ada benci di hatinya. Dia marah-marah tapi nggak benci. Marah itu kan ada yang karena sayang tuh. Nah, itulah beliau itu. Saya yakin juga wali-wali Allah yang lain begitu juga. Kasihan ya orangnya. Ya, tapi pertanggungjawabannya karena murid-muridnya sudah mengikuti fatwa dia masih hidup, gimana kan? Jadi sebenarnya boleh menambahi doa-doa, ya. Jadi assalamualaikum ya Nabi rahmatullah wabarakatuh, gitu kan? Kalau bagi Albani malah saklek, nggak boleh, Nabi udah meninggal, nggak boleh assalamualaikum Nabi hidup. Kalau udah meninggal assalamualaikum Nabi. Dia alasannya ikut Ibnu Mas'ud. Kenapa dia nggak ikut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Ali? Mereka semua membaca assalamualaikum. Kenapa pakai satu itu? Karena mereka ightirar bi melafaz hayy wal mayyit. Mereka tertipu dengan istilah mati dan hidup. Bagi mereka Nabi kalau hidup beri syafaat, kalau mati enggak. Itu hakikatus syirik. Itu hakikat syirik. Bagi kita mau hidup atau mati, Nabi itu akhirnya tidak memberi bantuan kecuali dengan izin Allah. Makanya hadis ini semua menyebutkan Nabi beri syafaat tapi izin Allah. Kita ingin berkat dari Nabi atas izin Allah, ingin syafaat Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baru meninggal tuh orang kita baca Fatihah ya. Pas dapat tuh ya, innalillah. Ya, Al-Fatihah. Ila ruhi Pulan bin Pulan As-Salafi Al-Wahhabi. Al-Fatihah. Loh kenapa? Imam dia Ibnu Qayyim punya kitab Ar-Ruh. Dan dia menyebutkan lebih dari 20, sekitar 29 dikatakan. Setelah ini masih banyak dalilnya, tapi dia cukupkan 29 dalil bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati. Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa yang sudah sekarang sudah hampir 40-an kayaknya, lebih 40-an, ketemu manuskripnya, itu ditanya mengenai Fatihah sampai nggak kepada orang yang sudah mati. Dan kata dia sampai. Lalu manhaj siapa yang ente ikuti? Yang mengatakan Fatihah nggak nyampe, tahlil nggak nyampe, ya salam. Katanya itu tradisi orang Hindu. Baca tahlil 7 hari. Coba tanya orang Hindu, ada nggak orang Hindu tahlilan yasinan 7 hari? Kalau ada nih langsung ganti agama nih. Di KTP. Emang ada orang Hindu baca tahlil? Kita sudah pernah ke Bali, ya. Waktu ada orang meninggal nggak ada tuh tahlilan, nggak ada yasinan juga. Itu fitnah itu, ya. Fitnah kepada orang Hindu di Bali itu, ya. Mereka bisa memperkarakan ente itu, salahnya ente udah mati. Allah marhamhu waghfir lahu. Semoga Allah ampuni kita semua dan dia. Amin ya rabbal alamin, ya. Jangan senang sama kullu bid'atin dhalalah mulu ya. Allahumma salli jitazan nas, sampai semua orang yang memang berhak lewat semua. Kalau yang enggak jatuh. Jadi sirat itu